Oke, selamat kita mulai aja ya. Oke, kalau kita lihat dari mulai dari Bu Pepi ini, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk perkembangan penelitian saya. Sebenarnya untuk 2 minggu terakhir ini progresnya agak kurang Pak. Tapi ini udah 2 hari ini saya mulai ini lagi karena sempat kemarin berhenti ngurusin disertasi jadi harus Oke, karena perpindahan tempat kemarin. Ya. Ini saya sudah masih di bab 4 untuk draft disertasinya Pak. Saya izin share screen boleh Pak? Oke, silakan. Ya. Ya, intinya coba bisa menambah di bab 2-nya, mungkin kalau ada perlu dasar teori baru misalnya. Kalau salah, misalnya ada hal yang memang mungkin tool-tool statistik yang mungkin perlu ditambahkan, bisa aja itu di bab 2-nya. Atau di bab 3-nya kan sudah mulai hasil-hasilnya kan. Iya. Di switch aja langsung ke ininya ya. PDF aja, yang ke PDF. Coba langsung yang penambahannya, mungkin walaupun sedikit nggak apa-apa. Yang penting setiap ini mungkin saya nambahkan hanya 1 kalimat atau 2 kalimat atau merubah apa. Jadi setiap dari pertama kan dari yang disertasi dulu. Jadi misalnya ada nambah apa, misalnya nggak nambah ya nggak apa-apa. Tapi langsung mengarah ke yang ditambahkan ya. Jadi langsung aja ke halaman berapa. Iya, Pak. Jadi ini untuk draft saya masuk ke bab 4.3 untuk kemudian regresi logistik. Ini untuk penjelasannya dan ada preposisi yang didapat dan ini sudah juga dapat. Oke, sebentar. Yang preposisi ini sudah hasilnya kan, ini hasilnya. Kalau yang hasilnya langsung dikasih dalam room, walaupun itu belum publish ya, misalnya rencananya mau di atau masih draft paper gitu, boleh aja di dalam kurung ini gitu. Oh iya Pak. Proposisi ini akan ini hasilnya kan, hasil artinya ya, hasil sendiri kan? Bukan kita Pak ya Pak. Kalau hasil itu langsung di ini aja kayak dalam kurung papernya siapa gitu. Oh iya. Ini rencananya mau masuk ke yang metode X Pak yang ini. Nah ya nggak apa-apa, jadi itu saja di situ dalam kurung Noviatif terus apa tahun 2023 mungkin kan nanti seolah-olah kayak ada ABC biasanya kalau setahun lebih dari satu kan. Terus nanti di pustakanya ditulis walaupun mungkin belum terbit tapi rencana kan di metode X gitu, nggak apa-apa. Jadi masih, tapi mulai sekalian ditaruh aja sambil jadi saya mudah mendetek bahwa ini adalah kontribusi yang ya asumsi kita suatu kebaruan yang bisa kita tawar. Jadi kayak di dalam kurung aja kalau yang hasil sendiri, kalau yang dari orang lain kan ya nama orang lain tadi ya. Kalau teorema proposisi kayak tadi yang di dasar teori kan misalnya teorema 2.54 itu kan Nelson RB 2006. Nah, nanti ini misalnya adalah tulis saja Novia di ini tahun mungkin 2023 kan rencananya berarti kan, walaupun nanti kalau meleset jadi 2024 kan, nggak masalah kan, tinggal diedit besok kan. Tapi langsung mulai disitasi walaupun itu masih draft ya. Karena saya harapkan sebuah hasil itu memang disubmit kan untuk publikasi gitu. Soal posisinya akhirnya masih draft atau apa nanti bisa diinikan setelah selesai kan nggak apa-apa. Misalkan kalau ya nanti ditambah aja dalam kurung langsung mirip seperti yang waktu nulis di bab 2 itu loh. Ya, kan ada setiap ngambil teorema kan dari salah satu nama siapa kayak gitu. Filenya dibuat gitu aja dan nanti akan mudah ke ini. Oke, silakan lanjut lagi. Ya, ini proposisinya, kemudian buktinya juga sudah dijabarkan. Kemudian masuk ke estimasi parameter.
Ini kemarin kan yang saya masih berusaha untuk asintotik propertiesnya kan Pak. Nah, Ya. ini jadinya ke komputasi. Ini yang sedang dilakukan juga Pak. Oh ya, sebentar, yang proposisi tadi lebih bunyi apa ya coba? Yang proposisi tadi, yang proposisinya lebih Ini mau statement apa coba? menyatakan unik Pak. Tentang Ini dia mau menyatakan bahwa nilai fungsi kopulanya itu merupakan hasil yang unik pada interval 0 sampai dengan 1 Pak. Jadi ini intinya. oh, jadi ini lebih ke ininya, kopulanya ya. Ya, kopulanya. Jadi kalau yang estimasinya mungkin biasa berarti jadi ini. Jadi ini lebih ke klaim kopulanya, Ya, dia mempunyai apa hasilnya. satu kopula gitu ya. Nah, kopula yang unik. Di sini untuk estimasi parameternya itu jadi diasumsikan Pak, diasumsikan dia sudah mengikuti regresi logistik binomial dengan distribusi marginalnya. Berarti ini kayak bentuk umum kopulanya ya ini ya, persamaan Ya, 430 itu. karena kan Distribusi. kopula itu memiliki nilai hasil yang unik kalau dia berupa nilai kontinu. Nah, sementara Kalau binomial G-nya menyatakan apa ini? G-nya fungsi kopula yang tidak G. G G-nya ini distribusi marginalnya Pak dari regresi apa? binomial. Tapi Jadi distribusi apa G-nya? distribusinya binomial Pak. Oh ini, oh distribusi marginal G, tapi kok nggak Ini ada kan kata binomial di situ. ini Pak. Y adalah data dari Oh, waktu Y ini adalah waktu binomial dan yang dikarakterikan oleh regresi logistik binomial dengan distribusi marginal GY X beta. Ya mungkin nanti paling bunyi ininya yang kayaknya. Jadi supaya memang bahwa di sini G itu menyatakan binomial kan benar. Ya, Pak. Oke. Ya oke lah, nanti coba di ini karena gitu. Ya. Nah, di sini kan di buktinya juga dijelaskan. Oke. Gitu, Ya. distribusi binomial dengan parameter NT. Ya oke, makanya nanti tolong dikurung itu ya. Jadi nanti kan saya akan, kalau yang punya orang lain kan saya nggak akan mencermati, tapi kalau yang itu diklaim sebagai hasil sendiri kan itu yang perlu nanti pencermatan kan. Oh iya. Karena apa? Jadi nanti tolong yang hasil-hasil sendiri itu kalau bisa di ini ya kan, dan posisinya dia nanti kan kalau belum submit kan berarti masih draft kan, jadi nanti masih bisa kemungkinan kalau ada yang harus dibenahi kata kalimatnya atau apa kan mudah itu. Dan juga nanti kan perlu ditunjukkan kan ke Pak Dedi juga itu bahwa ini loh saya buat statement proporsi seperti ini gitu. Terus ini bawah buktinya ini buktinya. Ini asumsinya kan binomial, kemudian dikarakteristikan regresi logistik. Jadi di sini ada fungsi logiknya Pak. Dan merupakan proses Markov order 1 yang menggunakan kopula bivariat. Ini kopula bivariatnya. Oke. Ini dimisalkan. Ya. Misalkan ada 2 kopula dan harusnya kopula tersebut harus sama dengan. Jadi dia tentang uniqueness-nya kopulanya itu ya. Oke. Ya udah nanti tinggal tadi ya ditandai dia itu rencananya akan di paper yang mana gitu ya. Misalkan. Itu yang Ya, kemudian. terus apa lagi? Untuk simulasinya yang masih baru saya tuliskan di sini, tapi hasilnya belum keluar semua Pak. Jadi masih baru rencana dari simulasi untuk menyatakan bahwa hasilnya konsisten. Ini pembagitan datanya, langkah-langkah pembangkitan data, kemudian ini rencana simulasi itu dengan tujuan menilai kinerja estimasi parameter, dan tujuan keduanya itu melihat konsistensi metode dan pemilihan kopula. Ini yang lagi saya kerjakan di R ya Pak. Jadi baru itu aja sih Pak,
progresnya lambat untuk Kalau posisi sekarang, kalau posisi papernya? Paper masih yang yang IEMS kemarin belum ada informasi lagi Pak. Nanti saya coba tanyakan lagi karena sudah 1 bulan lewat itu. Yang sudah diterima itu sudah muncul belum ya di ininya ya? Dia itu untuk bulan. Tapi sudah dibayar? Sudah Pak, sudah. Oh sudah, jadi saatnya sudah bayar, tinggal nunggu ininya kan apa? Terbitnya itu kan? Iya Pak. Nah itu dia tuh tentatif katanya bisa Agustus bisa November. Nah tapi saya berharapnya yang Agustus ini Pak. Nah ya makanya itu nanti, karena kalau ya makanya ini harus kejar-kejaran ini ya, karena kalau memang targetnya nanti itu nongol itu ini bisa disubmit kan, makanya harus tadi sudah mulai dirapikan disertasinya. Iya Pak. Karena nanti kan setelah itu kan saya tinggal ke Pak Dedi gimana minta persetujuan terkait ini, makanya usahakan di apa ya, mungkin karena dengan posisi, tapi sekarang masih di Jogja kan kerjanya? Iya Pak, tanggal 23 nanti saya balik ke Jogja kan ada SIM. Yang SIM itu ya, tapi jadi artinya keluarga sudah dikembalikan ke sana, tapi Anda tetap masih di sini kan untuk finishingnya kan, seharusnya karena mungkin ini harus ada percepatan kan. Iya Pak, saya balik lagi nanti Pak. Kerjanya harus lebih ini kan, kalau ingin ngejar di semester depan selesai kan itu. Karena nanti kan ini harusnya disertasinya jalan, tetap jurnalnya jalan, nanti terus setelah itu kan nanti saya minta akan bikin beamernya kan, PowerPoint-nya nanti pakai beamer aja biar mudah itu, karena sudah dilatih. Nanti jadi akan kelihatan alurnya kira-kira dengan Pak Dedi sudah sepakat kan, mungkin sudah bisa mulai ke penilaian kan, kalau ingin karena penilaian kan 1 bulan atau ya 2 bulan itu. Iya. Maka usahakan banyak kerja, apalagi kalau nanti sudah kembali ke Jogja, karena keluarga sudah di ini kan bisa lebih fokus, mungkin tiap hari harus kerja. Amin. Kalau perlu 8 jam per hari kan, otomatis nanti pokoknya berhenti yang jurnal, yang ini terus gitu, jadi nanti bisa produktif nambah ini. Maka tadi dengan caranya kalau yang hasil ininya bisa tetap disitasi nggak masalah, walaupun posisi di pustakanya masih nanti mungkin submitted atau draft itu. Tapi targetnya nanti pada saat mau untuk ini, kalau yang nggak ada yang draft tapi malah posisinya submitted aja gitu. Jadi kan di pustakanya enak dilihat lah itu dibanding draft itu. Ya. Tapi tetap dicoba aja, tetap ini kan di disertasinya langsung sudah disitasi ke pustakanya itu, yang karya-karya yang sendiri itu. Karena untuk memudahkan juga tim kelayakan kan melihat hasilnya mana sih itu. Ya ini kayak kemarin hasil dari Monef yang itu kan juga ada yang mudah dilihat, ada yang enggak. Jadi ada mungkin, oh ya kalau yang mahasiswanya dapat nilainya enggak sih ya? Dapat ya? Dapat Pak, udah dikasih kemarin. Iya kan, karena saya juga dapat tembusannya itu bisa untuk mengukur. Ya sebenarnya sih kalau saya sih lebih baik mengukur diri sendiri aja. Yang lain orang menilai, ada yang nilainya bagus, mungkin ada yang, tapi kalau saya sih lebih kita ke diri sendiri kita aja, itu bisa aja ada yang bagus, tapi sebenarnya mungkin karena pas agak, tapi yang kadang kita lihat kan sebenarnya ini moga-moga. Nah ya karena kan toh yang Monef itu besok akan jadi tim penilai, jadi nanti moga-moga ya kalau bagus ya bagus benar gitu, artinya aman. Amin. Ini yang nanti jadi silakan ya, nanti kalau memang ini masih posisi belum nanti kalau kan saya kira habis SIM lah mulai kecepatannya dinaikkan itu, karena SIM kan nanti akhir Juli kan itu. Iya Pak. Setelah itu mulai naikkan dua yang disertasinya, karena kalau kita tarik ke sana ya target saya sekitar mungkin mestinya di Agustus atau September lah paling lama. Itu aja nanti karena sudah masuk ke penilaian 1 bulan kan, ya kira-kira target bisa November atau Desember bisa kan bisa. Tapi kali ini saya belum sempat ketemu Pak Dedi, dari besok lah kalau Pak Dedi sudah kembali mungkin saya akan coba komunikasi kira-kira secara konten dulu kan. Nah, sekarang makanya ini disekel bisa sudah selesai lah istilahnya secara ngetiknya ininya. Nanti kan kalau ada komen-komen dari Pak Dedi kan tinggal membenahi. Ya oke, sementara udah cukup itu. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, mungkin saya sama kan yang seangkatan Anda kalau nggak salah siapa Bu Rahmalia ya itu Rahmalia ada Pak. ini di mana ya beritanya dia ya? Saya khawatir Udah ini kalau saya lihat di ininya dia tetap update ini 5 jam yang lalu nggak, tapi ini kok nggak pernah nongol itu loh. Saya khawatir ada kendala psikologis itu. Padahal sebenarnya di forum ini kan sebenarnya untuk memudah kita hanya untuk saling apa komunikasi untuk melihat progres. Karena kan satu angkatan kan dengan Anda kan. iya, iya Pak. Saya Beasiswa juga juga sudah habis kan? perpanjang juga Pak. Ya, Perpanjang. perpanjang berapa dia perpanjangannya? Eh, 1 semester juga Pak. Dapat satu Nah semester. itu makanya kalau saya ini karena nanti kalau ketemu Bu Ramalia ya jadi saya memang nggak akan mengejar-ngejar karena apa sudah S3 kan sudah Iya Pak. jadi saya karena dia publikasi kan belum terus lihat di disertasinya juga progresnya agak lambat artinya yang wujud saya nggak tahu papernya juga maka coba tapi sering ke kampus enggak ya dia ya Saya yang jarang ke kampus malah Pak. Saya kerja di iya rumah. dia sebenarnya sering ke kampus ya Nggak tahu juga Pak, tapi ya memang berapa kali dihubungi itu nggak ngerespon gitu. Saya juga udah mencoba juga dengan teman-teman satu angkatan lain untuk memberi semangat. makanya ini saya khawatir apa ya kalau ada masalah psikologis yang tidak ini karena semakin apa ya nanti bisa kalau yang papernya memang ini 2 bulan yang lalu dia diinikan itu. Sebenarnya kemarin kan terakhir saya hanya karena kita di apa ada syarat pertama itu maka saya inginkan kan papernya segera apa ya diselesaikan lah itu. Ini 2 bulan yang lalu dia menyentuh papernya itu loh saja dia khawatir dia ada keluarganya juga di sini ya dia ya Keluarganya di Jogja Pak, ya anaknya 2 ikut di Jogja, tapi suaminya memang masih di Makassar ya. oh dia dari ini ya Makassar ya Iya Pak. makanya ini kan saya dengan Pak Danar itu karena yang Bu Ramalia ini karena kebetulan ya ini saya dengan Pak Danar lagi yang mau finish ini juga agak ini kalau saya lihat papernya kebetulan juga dulu saya kasih masukan nggak tahu kok terus malah berhenti ini kayaknya nggak di tapi kalau di WA nggak ini ya nggak respon ya Jarang direspon Pak, tapi kemarin itu sempat saya telepon, kebetulan ngangkat kan, katanya sering itu bimbingan sendiri katanya sama Bapak. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang itu. Yang penting Mbak ada progres kan? Ya ada kata dia. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya dengan saya nggak ini ya dengan Pak Danar lah itu karena ini kan konya Pak Danar. Iya, iya. Jadi ini misalkan karena dengan saya kan nggak pernah ketemu. Iya. Ini sudah lama itu. Jadi di forum ini enggak, di forum yang khusus juga enggak. Kan ada yang kadang minta ketemu tidak di forum yang ini karena forum ini kan forum lebih ke monitoring kan ya. Kalau sudah ke teknikal kan kadang bisa minta khusus. Ini juga enggak. Terus moga-moga dengan Pak Danar saya kemarin ketemu kok ya adalah ya bisa juga jadi karena ini kan tidak sejak apa ini kan karena sudah ini dengan Pak Danar kan dulu ini. Kalau di ya coba ya nanti minimal ketemu Pak Danar lah kalau misalnya nggak ketemu saya. Nanti saya Karena Pak hubungi Danar lagi. kan relatif hampir setiap hari kayaknya ke kampus karena Kapolri saya lihat sering di kemarin saya nguji bareng ya saya lupa cuman saya nanyakannya yang lebih mendekati final kan yang belum apa saya jadi ya kayak maksudnya nanti ya karena yang satu angkatan kalau salah ya Anda dengan itu ya Ya, nanti saya coba hubungi lagi. saling mengingatkan lah gitu karena apa ya kalau S3 itu S-nya kan 3 ya jadi
stresnya ya 3 pokoknya itu. Banyak, Pak. Nah, kalau sudah tahun keempat malah jadi S-nya 4. Nah, kalau sampai 7 itu S-nya nanti 7 itu lebih berat lagi. Sering saya ingatkan apa kalau S3 ya lebih baik apa pokoknya jangan sampai kalau sudah masuk ke yang tadi S5, wah itu sudah komplikasi biasanya. Nah, saya khawatirnya kalau sampai akhirnya apa kadang jadi sakit kan kalau karena psikologis itu bisa. Maka sebenarnya kan ada 2 pembimbing, jadi misal memang saya berusaha ya, memang yang saya inginkan yang forum ini forum ringan ya, jadi kayak tadi saya nggak nambah apa-apa juga nggak masalah gitu. Memang lagi ada bukan apa, tapi kan dengan itu kita jadi merasa wah iya ya ini saya minimal kan ada entah nambah apa atau. Benar, Pak. Tapi kalau enggak saya merasakan apa namanya dilepas itu nggak enak, kalau saya lebih senang karena pengalaman yang S1 S2 dengan saya buat ini mereka cepat sekali. Sekarang S1 S2 sudah habis tinggal ya kecuali tadi yang nggak mau ketemu ya otomatis kan dia memang karena menghindar kan. Jadi tapi asal yang ketemu itu saya lihat relatif jadinya cepat itu. Kan jatah saya pokoknya 1 semester ya kalau S2 kadang ada 2 ada tesis 1 tesis 2 ya kadang oke lah hampir 1, tapi kalau bisa 1 semester ya lebih baik. Ya kan nanti ya silakan yang ini satu angkatan saling mengingatkan itu untuk ini. Ya saya kira udah saya kira udah cukup. Terima kasih ini. Berikutnya Pak Gun, ya silakan Bu Nita. Saya dulu ya Pak, soalnya ada ya. Kamindo itu Pak nanti takutnya. Oh ya katanya ikut Kamindo. Iya Pak, kemarin diminta Bu Nurma ikut, jadi ikut. Di mana sih acaranya? Online sebenarnya Pak, cuman agak apa? Online cuman agak apa ya, ketat gitu loh Pak. Oh gitu. Terus, kalau lokasi offline-nya di mana? Nggak ada Pak, online semua Pak, karena pengajarnya dari mana-mana. Oh gitu loh. Enggak. Oh saya kira ada offline-nya terus ini. Oh enggak jadi. Karena kemarin kan yang satunya kan di lantai 3 kan kemarin tuh di. Oh itu yang Simpa Pak. Yang Simpa ya. Oh. Yang ini yang Kamindonya. Yang sadar di USD itu. Oh ininya ya. Ya kira mungkin teman dilaporkan pertama Kamindonya dapat apa kira-kira dari Kamindo mungkin udah mulai kapan ya? Baru kemarin mulai Pak, cuman kemarin baru awal terkait sama peluang seperti itu, jadi belum masuk ke stokastiknya. Nah ini nanti kan Januari profesor dari Columbia University kan akan datang selama 6 bulan itu dia ahli stokastik model kan. Juga saya lihat nanti namanya Carl Sigman ya, nanti kan masuk ke website. Saya rencanakan akan bikin grup yang akan menyambut itu. Nanti kan yang muda dari Pak Ruli kemarin yang sudah saya nikah, terus sama Mbak Husna itu. Oh iya. Jadi dia ke stokastik model, walaupun lebih banyak akan ke queuing. Dia kan lagi persiapan untuk apa administrasi lah dia. Nanti datangnya baru Januari itu. Nanti memang saya rencanakan akan kita akan mengupas websitenya dia, paper-papernya apalah nanti coba ada yang bisa kita manfaatkan, walaupun kalau yang itu kan sudah terpatri ke cancer kan, tapi kan dari sisi modelingnya kan bisa inspirasi dari mana aja kan. Dia juga ada opsinya juga, jadi saya lihat kemarin kayaknya nanti bisa kita indikan lah, nanti bisa untuk percepatan penulisan papernya itu, karena dia saya lihat cukup banyak di jurnal-jurnal yang memang ya yang cukup level tinggi, jadi agak susah kan karena dia program tingginya ranking 23 kan, kita kan masih 400-an ya wajar kan. Jadi karena kan Columbia University nanti akan saya kasih linknya, saya akan bikin grup yang memang saya harapkan besok kalau yang sudah S3 ya minimal untuk kalau yang sedang S3 bisa untuk membantu percepatan. Terus yang belum kan saya rencanakan Pak Ruli itu lah moga-moga bisa sampai ke sana kan. Karena 6 bulan kan cukup efektif itu untuk menempa minimal bikin proposal atau bikin apa. Iya, Pak. Karena dia kan sabbatical jadi rencanakan. Nah itulah nanti mungkin dari Kamindo ini coba matangkan kemampuan stokastik modelnya. Kan topiknya itu ya. Iya Pak, peluang dan stokastik. Nah itu peluang stokastik, makanya nanti
coba di ini kan nanti moga-moga ini berapa 2 minggu ya? Enggak, Pak, seminggu aja sampai Sabtu. Oh, sampai Sabtu. Iya. Oke, nanti aku bikin kayak bisa juga sebagian hasilnya bisa taruh di dasar teori ya untuk yang kemungkinan kita Oh, inspirasi iya. kembang. Iya. Karena nanti kan kita stokastik model untuk menyelesaikan masalah cancernya kan hanya untuk background masalah lah gitu. Iya. Kayak saya yang kan sering buat dulu, saya pernah organ allocation, pernah tentang positif kan cuman untuk background masalah lah gitu. Karena akhirnya kan kita nggak akan banyak masuk ke medisnya kan. Oke. Jadi kita nanti lebih dari sisi perilaku secara dari luar kan. Oke. Ya maka nanti lah minggu depan saya akan bikin kayak semacam ini kalau ada beberapa yang bisa dimasukkan ke dasar teori yang kemungkinan walaupun nanti besoknya nggak kepake nggak apa-apa, tapi Iya. coba dari hasil ininya nanti cermati itu masuk. Terus nanti saya akan mungkin setelah saya ini kan lagi persiapan dengan dia kan kemarin saya sudah kirim surat, kalau semua sudah oke saya mulai menyusun aktivitinya kan nanti. Oh, Nah itu nanti baru akan saya libatkan kira-kira nanti kalau yang sedang S3 moga-moga dapat manfaat apa, yang sudah S3 mungkin desainnya bisa untuk ke produk, atau kalau yang masih belum mau target saya kan bisa ke situ loh. Tapi saya lagi masih itu. Tapi nanti silakan. Tapi kalau yang ikut itu dari kita siapa selain Mbak Yunita? Apa ada Pak Ruli atau siapa? Enggak ada, Nggak Pak. ikut. Cuman saya, Bu Norma, terus Oki, udah, Pak. Oh, oke mana? Oh jadi Oki juga mulai ikut ke stokastik juga ya dia itu. Iya, Cuman kemarin. Oki kan dia kan sudah mix dengan Twente kan kalau Oki kan S3-nya. Iya, iya. Yang muda nggak ada lagi sih, Pak. Cuman itu. Oh makanya saya kok sebenarnya kalau itu yang orang-orang yang mau kemarin saya kan nggak ingat ya, kalau iya tak ikutin yang pada mau masuk statistik itu dosen muda itu. Ya oke nggak apa-apa, nanti fokus itu dulu nggak apa-apa. Ini nanti misalnya nggak usah ikut secara ini, nanti yang penting saya harapkan nanti hasil dari seminggu ini coba ada berapa yang kira-kira bisa untuk menginspirasi. Dari mana aja pembicaranya ya? Dari ITB Pak, kebanyakan. ITB sama siapa? Sadar. Pak Yudi. Oh Pak Yudi siapa? Yudi Guntar, Pak Yudi siapa? Yudi, bukan Yudi, ya Kurtiadi atau siapa itu, lupa saya. Pak Yudi ada. Terus yang dari Sadar siapa? Siapa saya lupa, Pak. Bukan Pak Heri. Oh iya, Pak Heri. Pak Heri kan? Iya. Ya udah berarti moga-moga nanti dari sisi stokastik analisisnya itu moga-moga lebih kelihatan, karena nanti misalkan dengan yang karena kalau yang dari Kolombian itu kan dia di level agak tinggi kan mesti bahasanya tinggi kan kalau saya. Iya, ini aja jadi moga-moga kalau bahasa tinggi kan bahasa analisis, kalau bahasa rendah kan ya bahasanya yang mudah rendah. Tapi kalau untuk bahasa jurnal kan mintanya kan agak bahasa tinggi ya, oke lah. Jadi nggak apa-apa, nanti ini moga-moga seminggu nanti fokus saja, coba walaupun online nanti, terus saya harapkan ada hasil yang ini nanti minggu depan mungkin saya akan kumpulkan tim yang akan saya persiapkan untuk ini orang-orang yang mangkas stokastik gitu, supaya nanti Januari bisa bekerja optimal kan, karena dia sampai Juli di Indonesia kan, saya nggak tahu nanti dia akan kemana, tapi sementara kan mungkin lebih banyak karena home base-nya di Indonesia kan, dia bawa keluarganya sudah mungkin mau nyari rumah di Jogja, berarti kemungkinan nggak pergi. Jadi paling pergi kemana-mana kan paling mungkin sebentar home base. Dan nanti saya akan coba mengoptimalkan, dan syukur ya tadi nanti untuk kepentingan apa bisa, karena untuk S3 kan boleh aja di penulisnya kan ada orang dari apa yang luar kan. Nanti untuk menaikkan ya tadi semoga jadi akhirnya bisa dapat jurnal itu. Ya oke, mungkin nggak apa-apa Bu Yunita, kalau memang ini nggak harus ini dulu, nanti yang minggu depan aja ya. Sudah ada setoran yang lebih bagus gitu. Ya Pak, ini terutama ini ya, Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Terkait ini saya kepikiran untuk membuat model untuk yang apa namanya, untuk premi tapi menggunakan yang multistatus, dan kita memakai ada variabelnya itu Pak. Nah itu yang saya covariatnya itu. Covariatnya saya yang masih ingin saya tanyakan tuh, kalau misalnya datanya itu kan kalau dari mana itu namanya, dari BPJS itu kan
ternyata nggak ada Pak, mulai dari kapan dia didiagnosa itu kan nggak ada. Kalau Mungkin misalnya saya pakai datanya Pak Ivan itu diperbolehkan betul ya Pak? boleh, jadi gini, mungkin malah sementara kalau saya jangan kita terpaku data ya, karena kita sekarang masuknya di modeling aja. Karena Nggih. setelah dengan data nggak bisa diharapkan, saya lebih suka nanti bisa juga kita mengenerate simulasi itu. Oh, Jadi kayak saya yang deposit insurance kan saya simulasi itu. Setelah simulasi saya kemarin baru bisa dapat data itu. Terus saya coba oh, apa ini kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti kita lebih baik sekarang karena setelah kemarin kemungkinan kita nggak bisa dapat data dengan mudah, lebih baik kita malah fokus di modelingnya dan nanti kita simulasi itu. Jadi oh, data simulasi kan kita bisa apa mengenerate dengan asumsi apa, nanti kita bisa juga dari data luar sana juga nggak masalah kalau memang nanti sulit ya kita, karena memang saya apa dengan suplai datanya agak sulit, saya nggak mau ini terkendala apapun, ini kan S3 bukan apa kayak kalau kita dapat proyek kan ada batas waktu. iya, Kalau riset atas kemauan sendiri kan nggak ada batas waktu. iya, Jadi saya nggak mau ngambil resiko gara-gara kita terpancang data jadi terhenti gitu. Jadi iya, kita kalau bisa semerdeka mungkin karena kita keuntungannya S3 matematik. Kecuali kalau Bu Yudita S3 kedokteran baru pusing oh itu. iya, Karena kita S3-nya matematik. Jadi kita bisa lebih merdeka dalam modeling. Jadi apa nggak usah tadi orang nanti datanya apa nanti lah. Justru saya malah inginnya malah kajian simulasi dulu setelah kalau suplai datanya agak susah. iya, Nanti kalau kita beruntung dapatkan bisa juga data-data yang pada kan orang ngeluarin paper kan biasanya ada data yang diikutkan kan itu. iya, Nah, di situ kadang diolah dengan cara yang mereka kan. Nah, kita pakai cara kita gitu. Itu kan boleh iya, kayak gitu. oke, Jadi nanti kita lihat bisa Ivan kan sudah publish. Itu kan iya, bisa dipakai. oh Itu nggak iya, apa-apa. anjir, Maka saya dengan yang Ivan juga sebenarnya ada yang harusnya masih belum belum tapi saya nggak tahu sama-sama karena dia langsung pulang menjadi pejabat. Kayaknya terus menurun, waduh. Inilah karena penghargaan selesai S3 langsung dapat jabatan. Maunya kan ada yang sebenarnya masih bisa di finishing ya, tapi kayaknya agak apa ya terus banyak administrasi karena dia langsung jadi apa ketua LPPM apa nanti. Saya iya, nggak tahu terus apa. Kayaknya saya lihat saya pantau di overleaf-nya juga kayaknya nggak pernah disentuh lagi gitu. Berarti kan sudah nyentuhnya yang lain berarti yang MSW itu kan mungkin administrasi kan banyak pakai. Nah ini yang kadang agak sayang kan karena memang ya biasa kan penghargaan orang yang baru selesai S3 biasanya langsung di tempatnya kan dianggap kader unggulan tapi ya jadi resikonya kadang di situ. Ya apa nanti silakan aja kalau saya setiap ide modeling silakan berani aja misalnya kovariat Anda sebut aja kovariatnya apa sih kira-kira mungkin X1 X2 X3 kan nggak masalah itu. iya, Terus kita create modelnya dulu sampai pemain ini, nanti kan kita bisa mulai bikin kajian simulasinya dulu itu. iya, iya, Saya kemarin ada potensi semua data simulasi, dan ini baru kemarin saya setelah dapat data, saya coba ini kan hasilnya kayak apa itu. Karena kan asumsi-asumsinya nggak semua terpenuhi pada saat sudah pakai data kan, pada saat kita iya, bikin model kan pakai asumsi, iya, harus gini. Nah ternyata data yang saya pernah saya cek untuk ada yang pas itu. Nah kalau sesuai asumsinya kira-kira jalan hampir ini enggak, ya kan bisa seperti itu cara kerjanya. Jadi menurut saya malah nggak apa-apa. Jadi makanya nanti dari ini yang ikut seminggu ini kan nanti ada ide apa kira-kira bagaimana modeling stokastiknya itu. Karena akan gunakan yang buka-buka ada keluar materi yang kebetulan multi state kayak gitu kan. iya, Dan ini karena yang lain juga dia orang stokastik model, nanti silakan masuk webnya kalau untuk misalnya lihat-lihat itu Carl Sigmund namanya dari Columbia University. Nanti saya kasih link webnya dia nanti mungkin di WA kalau yang ada ingin lihat nanti manfaatkan karena mayoritas yang di sini kan mesti ke stokastik model. Nanti coba saya akan ini kan di grup disertasi nanti. Karena dia datangnya Januari, jadi masih kita punya waktu untuk mempersiapkan apa yang kita bisa, moga-moga dia bisa bantu lah itu. Karena cukup lama di ya kan, jadi intinya merdeka saja, jadi ya, silakan punya ide apa, create aja, terus mulai kita cari solusinya. Kayak yang Pak Hasan itu kan saya kasih ide macam-macam, ya udahlah jalanin aja. Kalau beruntung antara kompre dengan ini bisa berubah. Artinya berubah dalam artian saya dulu hanya nambahkan varian gamma, setelah varian gamma hanya dapat gitu. Tadinya saya nggak ke situ.
terus sedikit diubah judulnya juga. Kan tergantung di perjalanannya kita dapat apa akhirnya. Karena kompre kan hanya proposal kan, artian masih bisa aja dalam perjalanan kita sedikit berubah. Finalnya kan disertasinya besok. Iya Pak Gun. Ya jadi monggo aja di. Ada lagi yang mau disampaikan? Sampun Pak. Saya sekalian mohon izin ya Pak. Mohon ya kayak monggo silakan langsung gabung aja ke sana nanti. Iya. Matur suwun Pak. Ya monggo ya. Oke silakan sekarang Pak Hasan monggo. Oke, terima kasih Pak Gunardi. Izin share screen sebentar gitu. Oke, silakan. Nah, izin menyampaikan progres Pak ini. Jadi saya masih melanjutkan yang bab 1 masih di latar belakang Pak, karena saya banyak referensi-referensi yang saya masukkan seperti itu. Jadi saya masih melakukan studi literatur kembali seperti itu untuk menambah itu. Kemudian saya tertarik untuk submit di yang Korean Statistical Society itu Pak. Sehingga sudah download template-nya ya? Sudah Pak, ini saya baru buat judulnya, baru judulnya yang jadi Pak. Berarti sudah dibikin di overlay? Sudah Pak, tapi baru nulis judul sama nama yang hasil sementara belum saya masukkan. Oke, ya sudah, yang penting kayak gini dulu, memang paling enak kan bikin judul dulu, jadi rasanya kayak sudah jadi. Baru template aksesoris dulu, nanti isinya kan sambil jalan. Oke, jadi ini sudah di-share ke saya ya, sudah ya? Belum Pak, ini setelah hari ini, saya konsul hari ini, saya ada hal-hal yang mau saya fixkan. Oke, jadi simultaneous checkpoint estimation of time to event and covariate in survival. Oke, jadi ini covariatnya masuk. Nah, ini makanya tadi yang Bu Yunita kan maunya saya berani aja gitu. Ada covariat apa kan nanti oke lah. Gitu. Ini kan kayak Pak Hasan kan merdeka kan, karena nggak ada beban apa-apa kan. Iya. Kayak gini kalau riset S3 matematik itu merdeka aja gitu, mau apa aja loh. Nggak apa-apa, beda kalau kita memang yang kayak bunda kan terlanjur terikat harus ke breast cancer. Oke, kalau Pak Hasan kan nggak ada kan ikatan dengan. Jadi yang penting nanti kita memang mungkin kajiannya nanti kan bisa juga masih simulasi, kalau syukur pakai data manapun kan nggak masalah itu. Ya oke, nggak apa-apa, dari simultan checkpoint estimation ya oke lah, nanti sambil kita lihat coba isinya nanti bisa seperti ini ya, judulnya kan nggak perlu dirubah. Ini yang mau saya tanyakan kata-kata simultannya ini Pak, kan jadi di estimasi checkpoint yang di model survival itu kan seringkali hanya time-nya saja, covariat dipandang konstan, atau covariat aja, tapi time to event-nya dipandang suatu konstanta seperti itu. Nah, yang bersama-sama itu kan belum ada, sehingga saya tambahkan simultan seperti ini. Nah, cuman ya memang saya kira kata simultan masih bisa lah diterima, karena kita ingin lihat secara bersama-sama kan. Ya, jadi Pak, waktu dan covariatnya itu. Kalau covariatnya di sini juga sudah ini terpengaruh waktu berarti ya? Iya Pak, di sini kan? Memang tidak saya tulis di judul kalau covariatnya itu time dependent seperti itu. Ya. Tidak saya tulis. Nanti mungkin baru saya masukkan di dalam. Cuma itu jadi sebetulnya bisa aja konteksnya judulnya tadi. Jadi misalnya kita ingin checkpoint tapi di konteks yang survival tapi yang covariatnya time dependent gitu. Iya. Itu bisa. Itu juga kalau ini kata simultan memang supaya lebih kelihatan bahwa di sini ada dua checkpoint di dua variabel berbeda lah. Satunya waktu, satunya covariat kan. Iya, betul. Tapi kalau tadi langsung kita mengatakan checkpoint di survival tapi yang ada dengan covariat, tapi covariatnya time dependent, itu kan sudah otomatis ya hampir sama dengan ini, memberi pesan yang sama. Betul Pak. Ini nanti kita lihat aja, kadang nanti sambil di beberapa literatur mereka kasih judulnya apa. Ya kayak kemarin nih yang di dunia apa namanya itu Mas, kan ada yang imbalance samplingnya nggak sama. Itu kan ada yang pakai oversampling. Terus ada synthetic minority
oversampling. Jadi yang oversampling, yang minoritas yang sedikit dikasih sintetik biar sama jadi balance. Tapi yang satunya pakai istilahnya dari sisi undersamplingnya, pakai istilahnya near miss undersampling gitu ya, diapain. Jadi mereka boleh bikin istilah itu. Tapi pada saat sebenarnya ngatasi ketimpangan kan bisa dari sisi yang besar, yang kecil disamakan dengan yang besar, atau dari yang besar dikurangi supaya jadi yang kecil. Ya kayak kita meratakan suatu tanah kan, ada yang dari yang gunung diratakan. Tapi ada juga kan yang rendah diuruk biar tingginya sama dengan yang tinggi itu kan. Sebenarnya masalahnya itu kan. Yang satu itu biar dia yang banyak dikurangi biar jadi ke yang lebih rendah, yang ini kan jadi sisi undersampling sama dari sisi oversampling kan. Dan mereka ngasih nama sendiri-sendiri gitu. Ya tergantung yang punya ide kan. Nah, nggak apa-apa. Jadi misalnya pakai simultan memang ini langsung memberi pesan ada 2 checkpoint di time-nya dan di covariatnya sekaligus pada walaupun posisinya mau di survival-nya kan. Iya betul Pak. Jadi survival yang selama ini survival biasanya hanya time aja, tidak melibatkan covariat, dan ini mau masukin. Sama itu jadi, Pak. Nggak apa. Mau menanyakan kan sebenarnya yang simultan ini kan kalau di hasil sementara yang saya tulis di proposal itu kan masih terpisah, time to event sendiri, covariat sendiri, tapi memang metodenya baru, jadi empirical. Jadi kalau mungkin bikin 2 judul bagaimana Pak? Nanti mungkin 2 paper, jadi 1 paper tuh yang terpisah. Nanti simultan ini tuh sambungannya. Soalnya yang simultan tuh saya belum, idenya ada tapi belum saya kerjakan detail. Jadi kalau dari izin share screen roadmap-nya kembali nggih Pak nggih. Iya, jadi yang saya lingkari besar ini yang secara terpisah ini mungkin jadi 1 paper seperti itu. Yang T sendiri, X sendiri, tapi yang simultan itu baru yang posisi di sini, Pak. Di sini. Berarti akan bikin paper sendiri-sendiri dulu. Nah, saya minta saran Pak Gun maksudnya untuk apakah sebaiknya langsung yang sendiri-sendiri plus simultan itu jadi 1 paper saja, atau yang sendiri 1 paper, yang simultan 1 paper seperti itu, Pak, yang saya butuh memang bisa seperti itu kalau misalnya kita yang sendiri dulu, asal di situ ada suatu kebaruan, kan bisa kita lempar ke jurnal dulu itu. Jadi misalnya bisa kayak gitu. Kalau saya dulu satu masalah menggunakan pendekatan, kebetulan ada yang bisa close form, ada yang nggak close form. Yang nggak close form pakai pendekatannya statistik, yang satu pakai pendekatannya matematik. Jadi menyelesaikan pakai di statistik kan dapat ekspektasi, kalau di matematik pakai persamaan diferensial misalnya. Jadi saya bisa bikin memang kayak gitu. Nah setelah itu tinggal saya ganti lagi. Jadi bisa banyak walaupun ada yang nggak bisa selesai. Ya contohnya tadi yang waktu yang gampang saya cukup pakai persamaan diferensial partial diferensial kan. Ternyata yang lebih rumit jadinya partial integro. Saya juga nggak nyangka kan. Tak pikir tadinya sama-sama ini kan. Nah kayak gitu memang bisa. Jadi kalau memang mau start gitu, toh ini kan juga belum kompre kan? Belum Pak. Jadi bisa memang malah milih kalau memang tadi langsung ke yang ini kan solar kayak sudah riset yang tahun kedua. Ini karena saya memang bisa aja kalau asal di situ nanti kalau misalnya kita sampai sudah dianggap ada kontribusi kebaruan, sudah diterima, ya nggak apa-apa. Misalnya tadi mau yang waktu dulu. Terus yang covariat itu selesaikan dulu nggak masalah, tapi nanti kita lihat kan, wah kayaknya ini setelah disambil ternyata langsung di riset dianggapnya oleh reviewer novelnya kurang ya. Kan kadang disaranin, kamu baca ini loh, ini tambahin itu kayak gitu. Oke, kita tambahkan kan misalnya itu. Kalau itu nanti makanya kalau misalkan bisa satu juga nggak masalah. Bang, ini kan masih di tahun ini kan beda kalau riset yang kita nggak terperangkap oleh sekolah loh ya, karena proyek kan nggak ada batasan waktu. Ya terserah kita maunya apa kan. Kita ngerjakan sesuatu tanpa batas waktu, tanpa ini kan, saya ingin sampai semaksimalnya ini gitu.
Nah, itu nggak apa-apa, tapi ini kan toh juga kalau mau terbit sekarang belum boleh kan? Iya. Saya Ya, mikirnya misalnya itu oke. administrasinya itu. Iya, makanya nanti ini tetap mungkin bikin aja satu yang misalnya yang sempat dipisah dulu, jangan simultannya nanti untuk yang Tahun berikutnya. Sambil kedua. lihat di Korea itu standarnya kayak apa. Nah, Oh, syukur dari nggih. yang Korea, misalkan kalau diterima ya berarti untuk kalau misalnya ditolak kan dapat saran. Iya, betul. Ya, dapat masukan itu. Nggih. Nah, Oh, nggih nggih itulah nggih. nanti yang mungkin kita jadi bisa dimanfaatkan. Ini kan bersama saja kan sebenarnya menunggu 1 semester kan. Iya. Tapi Betul. kan proses jurnal kan lama. Iya. Jadi ini produksi aja. Nanti yang mungkin yang nggak usah yang lengkap dulu. Yang nanti simultan misalnya Maneman ya, simultannya diistirahatkan dulu. Iya, Bikin saya judul yang gampang dulu, yang mana rencananya, yang kira-kira bisa kalau dinikan dulu. yang sudah saya tulis di hasil sementara yang dulu pernah saya tunjukkan komputasnya juga ke Bapak itu kan yang sama-sama menggunakan empirical tapi T diestimasi sendiri, X diestimasi sendiri. Nah, itu rencana saya jadi satu paper pendahuluan untuk memenuhi syarat yang administrasi itu, Pak, dengan kebaruannya di empirical likelihood-nya karena berdasarkan roadmap ini kan estimasi check point di survival itu kan masih parametrik semua ya, Pak, ya. Bayesian, likelihood, ada yang simulasi tapi ya bootstrap. Tapi juga sudah pakai covariat juga. Mereka dipisah, Pak. Jadi yang waktu T ini, jadi khusus waktu T pakai Bayesian, likelihood, bootstrap. Tapi kalau covariat X, likelihood lagi, tapi yang menggabungkan itu, yang simultan itu belum ada. Jadi ini masih sendiri-sendiri, tapi masih saya lihat kok parametrik semua. Saya cek yang empirical kok belum ada, sehingga untuk paper pendahuluan ini rencananya barunya ya bisa loh secara non-parametriknya seperti itu. Baru setelah itu. Tapi berarti ini baru hanya bicara check point di waktu ya, belum covariat. Masing-masing, Pak, check point di waktu tok bisa, di covariat tok juga bisa. Yang bawahnya nih yang covariat ini, yang jadi survival dengan covariatnya aja itu. Ya, baru nanti setelah itu kan dapat hasil di 2 itu, baru yang dicoba yang simultan, seperti itu. Baru simultan nanti lanjut ke, semoga bisa ke spasialnya, Pak, karena saya kemarin tadi baca juga ada model survival spasial juga ternyata di situ. Iya, makanya tetap saya duga setelah waktu kok biasanya nanti terus spasial itu. Dan nanti konsepnya bisa memanfaatkan ide dari GWR itu, Graphic Vector Regression. Oh, GWR. Ya. Itu nanti. Jadi makanya saya bayangin juga bisa apa ya, kita nanti lihat lah. Makanya nanti bisa juga yang atas dulu itu lempar ke yang Korea. Kalau dianggap novelty-nya nggak cuma Korea kan agak tinggi kan itu, kalau nggak salah itu. Q3 itu, Pak. Tapi maksudnya kemungkinan reviewnya Korea kan ya lumayan. Ini kan jurnalnya yang ini, Korean Association-nya itu. Yang bukan? Nama jurnalnya tuh jurnal kan ada Korean Statistical Society itu, ya. Oh lah iya, berarti yang kayak asosiasinya kan, kayak kalau Amerika itu yang jasa itu loh. Iya, betul. Kan levelnya tinggi. Nggih. Kalau ya ini, ya nanti coba aja tulis malah yang waktu dulu aja, tadi yang bagian atas dulu aja selesaikan pakai formatnya yang Korea. Oh ya, baik, Pak. Nggih. Jangan judul yang tadi, berarti yang khusus yang waktu selesaikan dulu coba. Oh, nggih. Nanti apa terus coba disubmit gitu. Oh, nggih. Kira-kira kan ya ini nulis kalau berapa lama sih nanti misalnya sampai kelihatan cukup matang, kita coba lempar. Proses jurnal sampai terbit kan butuh waktu agak lama kan, nggak mungkin dalam, apalagi misalnya ini yang asosiasi kan nggak berbayar kan itu. Iya, kelihatannya kalau ada biayanya nggak? Tetap ada APC-nya, Pak, kalau mau di Golden Open Access itu, seperti itu. Oh gitu. Iya, tetap ada. Soalnya dia kan di Springer gitu, saya kemarin baca juga ada pilihan mau open access atau terbatas seperti itu. Oh iya, karena kalau open access otomatis dia mungkin
pakai hostingnya beda, jadi harus bayar ke Springer-nya kelihatannya. Oh, ya. Karena untuk bayar reviewernya itu nggak ada. Jadi dia pengeluarannya kayaknya untuk ininya, hostingnya itu. Oh, nggih, paham. Mungkin Springer berapa, terus Elsevier berapa, mungkin kayak gitu saya duga. Iya. Karena bayar mahal-mahal untuk apa uangnya, saya pikir kan bingung juga kan. Reviewernya nggak dibayar, apakah adminnya, padahal semua serba otomatis kan kalau pakai ke Springer atau Elsevier itu kan semua serba otomatis kan. Betul. Makanya biayanya kok sampai sebesar itu untuk apa, saya mikir itu. Karena berarti untuk keperluan hosting aja saya duga gitu. Iya, oh iya. Ya nggak apa, nanti silakan malah ditulis yang itu dulu aja sekalian sesuai roadmap sementara ini kan. Berarti estimasi checkpoint pada titik waktu dulu melalui yang empirical. Nanti syukur dibandingkan dengan yang pakai apa yang parametrik kan. Oh ya, nggih. Nanti kan bisa melakukan studi komparasi bahwa empirical sebenarnya cukup efektif juga dengan yang parametrik gitu misalkan itu. Cuma kadang empirical sebenarnya lebih fleksibel karena dia bisa adaptif terhadap keadaan datanya kan. Iya betul. Dibanding kalau yang parametrik kadang itu. Ya nanti dicoba aja, ditulis dulu aja. Nanti ini mungkin mulai dicoba kalau sudah ini dicoba submit aja, nanti kita coba dapat komen apa itu. Nggih, baik Pak. Nanti saya buat yang ini dulu Pak. Ini kan tadi ya, saya langsung loncat simultan itu. Nah, makanya kalau menurut saya mumpung ini kan belum keburu-buru gitu loh. Lebih enak step by step. Saya dulu mungkin ya yang paling mudah dulu, walaupun ternyata terakhirnya mulai sulit itu. Ya, walaupun akhirnya tapi kan nggak semua. Memang akhirnya ya kita ingin mencoba berbagai macam cara kan itu. Iya Pak. Jadi, nah ini kan juga kalau ini kan berbagai macam istilahnya keadaan lah gitu. Hanya concern waktunya, concern kovariatnya, akhirnya aspek spasialnya. Iya betul. Kan bisa seperti itu. Dan akhirnya kan seperti ya kayak kalau di ini kan data panel sekarang kan tambah jadi spasial kan itu. Iya, ada efek spasial. Fenomena itu. Ya makanya tadi kalau sambil di proposalnya di otak-atik tadi ingin nambah literatur baru, memang sebaiknya itu karena toh belum kompre kan. Jadi nanti kita walaupun setelah kompre pun kita masih boleh baca paper. Ternyata ada yang lebih ini ya kita geser. Saya sudah karena gara-gara setelah baca lagi terus ikut suatu forum kok ada lagi ya udah nggak apa-apa, tambahkan di ininya. Oh, baik. Karena yang penting S3 kan gimana caranya cepat menghasilkan kan, karena kita dibatasi waktu kan. Iya betul. Maka kalau kita menghasilkan banyak dalam waktu yang singkat kan lebih baik itu daripada kita lewat jalan yang lebih berat hasilnya nggak ada kan. Iya. Karena beda dengan kalau riset karena kepentingan kepuasan batin kan beda. Beda Pak. Pokoknya ini terus saya akan ngerjakan, nggak dapat tetap saya di situ gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada batas waktu, nggak ada constraint apa-apa kan. Tapi kalau yang ini kan ada constraint waktu. Maka sering saya ingat kalau riset S3 kadang mungkin bisa juga sebenarnya tidak sesuai hati nurani misalnya. Saya inginnya itu, tapi nggak selesai-selesai, masa mau tentang di situ terus. Pokoknya saya ingin lewat jalan A. Padahal jalan A itu sudah jelas macet kok, tetap di A terus, geser ke jalan B gitu kan. Kan mesti ada lah misalnya itu. Daripada kalau kita tetap di situ. Mutar-mutar cuma satu itu yang di ini kan. Nanti resikonya kita kehabisan waktu kan. Iya betul. Ya seperti kalau kita bayangin jalan macet kok kita tetap di situ. Padahal kita harus segera sampai tujuan misalnya. Kan ya rugi gitu. Iya. Ya jadi nanti silakan kalau saya kira start ini dulu coba sampai selesai. Semoga memang itu sudah layak publish lah misalnya oleh si jurnalnya kan. Iya betul, amin. Kan kita tinggal itu aja. Dan yang penting nanti moga-moga pas sudah posisi terbitnya pas setelah kompre kan. Kompre, amin ya. Harapannya seperti itu Pak. Nah iya, suruh revisinya agak lama juga nggak apa-apa. Iya. Kan dikasih waktu kadang cukup ini kan itu aja kadang masih bolak-balik. Ya, jadi saya kira mulai aja nggak apa ditulis sambil tetap proposalnya dibenahi kan. Iya Pak. Nanti saya tulisnya seperti itu. Juga kalau misalkan tadi ada beberapa draft paper nggak masalah itu. Yang tadi soal yang ini ya.
akhirnya jadi kita punya draft banyak, nanti tinggal yang nyantol mana itu. Ya kayak Bu ini kan juga akhirnya yang nyantol 1, padahal punya draft berapa tadi. Ya nanti kan akhirnya ada yang nyantol lah, kayak kita mancing ikan ada yang dicoba aja itu. Baik Pak. Ya oke, mungkin saya kira udah cukup atau ada lagi yang disampaikan? Sudah Pak Gunardi, terima kasih masukannya. Oke, jadi ini kayaknya yang lainnya belum sempat bergabung. Memang ini orang ya saling mengingatkan, yang terutama yang satu angkatan ini saya karena jadi agak khawatir dengan waktu yang berjalan. Jadi kayak Pak Hasan dengan Pak Pandri, partnerannya, Bu Yunita dengan Sulastri tadi, terus kalau Bu Pepi dengan Bu Rahmalia, yang satunya lagi nih yang angkatan Wijiana sama ini ya. Dan ada yang kan kebetulan satu angkatan satu ini ada berdua lumayan lah untuk saling mengingatkan, syukur bisa jadi selesainya bareng kan ya, baiklah itu. Bareng dan cepat Pak. Iya makanya itu, makanya karena dengan saling mengingatkan kita jadi ya stresnya agak berkurang. Iya. Banyak jelas kalau S3 siaplah stres, jadi sama stres itu bisa juga S-nya bisa sakit ya, jadi yang jelas sakitnya kalau stres biasanya sakit lambung itu. Iya. Siapa aja Bapak, memang S3 ada yang tantangan ke situ, jelas. Karena berarti psikologi jelas mesti itu ada ininya terus. Karena risetnya kan harus mandiri kan tadi, harus ini, jadi sakit jelas itu mesti ada yang sakit itu. Karena sulit ya menghindarkan bahwa kita nggak stres biasanya kan dekat ke sakit itu, walaupun sakit psikologis kadang kebanyakan itu. Karena ini yang tapi kalau kita sudah menemukan kayak tadi lah, kita lewat jalan yang macet mesti stres kan itu. Mau geser ke jalan berikutnya harus baliknya agak jauh, tapi kalau diterusin kok ya macet itu. Nah, ini juga sekarang juga lagi nyoba ya agak beda topik aplikasinya, karena ya walaupun masih dalam satu ranah teori yang sama, tapi mau tidak mau harus kayak nyari jalan cabangan kan. Ya walaupun ya kadang ya sekali lagi urusan kayak publikasi kan menyangkut keberuntungan juga ya. Kalau saya lihat kemarin yang saya agak kaget, yang bimbingan saya dulu kok masuk di yang ketiga, setelah saya lihat ininya kok ketikanya nggak karu-karuan loh. Ini berarti finishingnya gimana ya? Waktu saya pikir ya bagus, berarti kan di editor jurnalnya ada yang kurang cermat itu. Oh iya betul Pak. Harusnya kalau masih nggak rapi ya di reject dulu sama si jurnalnya kan. Iya. Kalau saya tahunya di overlap kan rapi. Nah, iya. kesalahannya di mana itu yang menyebabkan pada saat sudah jadi di jurnalnya, kayak ya sering kita lihat lah proceeding atau jurnal, kadang ada yang tulisannya nggak karu-karuan kan itu. Iya. Nah, itu saya kaget juga, kok bisa jurnal yang selevel gitu ya sampai balik itu kan menurunkan citranya nanti. Di tahap copy editingnya itu Pak biasanya. Nah, kayaknya gitu. Makanya ini saya juga ada kan proceeding yang lagi nggak, kan saya ada 4, yang 2 kan disuruh ngeklik itu aja, ikuti step 1, step 2, step 3 ya. Lancar, yang 2 lancar, yang 2 nggak lancar. Saya sudah komplain ke panitianya, ini masalahnya di mana? Karena pakai Springer apa ya itu. Nggak ngikuti, yang satunya jalan, yang satunya enggak. Terus juga sambil saya cek, ini rusak enggak nanti hasil ketikanya. Nah itu kan juga yang nanti ya pada saat approving akhir memang ada dilema di situ. Nah itu repotnya pada saat kalau dipakai untuk naik pangkat kan ketahuan nggak karu-karuan. Iya. Apalagi nanti ini untuk dilampirkan di disertasi mau untuk itu kan juga nggak nyaman kan jadinya. Iya. Kelayakan nanti. Nah, ya makanya kan kalau dia mungkin di mana aja saya lihat kan, kalau open access kan bisa lihat, kalau enggak ya harus dilampirkan kan. Iya. Nah ini saya kecolongan, untunglah ya anak S2 kan. Setelah mau saya lagi lihat-lihat, loh kok bisa tampilannya jadi nggak karu-karuan ini. Kalau di overlap kan nggak mungkin ini kan, ya rapi kan kalau. Iya, rapi. Kalau nggak rapi kan langsung disuruh edit. Itu saya betul-betul agak nanti untuk kehati-hatian aja pada besok untuk ininya.
Moga-moga enggak, karena apapun kan ini nanti dokumen yang akan dilihat untuk kepentingan lanjutannya kan tadi ya. Iya, Pak. Bukan semata-mata sekedar untuk apa kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan kalau yang sedang sekolah kan sekolah itu, yang untuk naik pangkat kan naik pangkat. Ya. Jadi ada kepentingan yang mau tidak mau dilihat orang kan. Iya, betul. Itu. Ya oke, saya kira sementara udah cukup. Saya kira terima kasih sudah ya. Yang penting pokoknya ada progres mingguan, soal besar kecil itu kan relatif. Yang penting jalani aja tiap minggu ada aktivitas. Nah. Oke. Ya oke, saya tutup ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bupati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tutup.